Yap, kembali lagi di channel official ya. Kali ini saya akan buat video tentang soal tes kerja Microsoft Excel. Ini saya buat soalnya berbeda, dan ini adalah data, datanya adalah seperti data report ya. Kalau bagi pemula kita lihat datanya udah pusing ya. Jadi kita akan coba pecahkan masalahnya, dan untuk soalnya ini ya saya buat seperti ini. Buat grafik sederhana salesman dengan value-nya adalah count description. Jadi kita akan pecahkan soal ini, kita akan mengucapkan di sheet jawaban di sini ya. Oke. Tapi sebelumnya guys, baru berkunjung di channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu ya, di like, di komen, dan jangan lupa lonceng juga ya guys, jangan ditekan ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Oke. Nah, dia soalnya ini adalah membuat grafik ya, membuat grafik. Bagi Anda yang melamar pekerjaan di perusahaan, kemungkinan besar akan menemukan data report seperti ini ya, supaya dari report dan time sheet, entity code ya, division, salesman, value code. Ini adalah contoh-contoh report ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata saja, saya rasa bagi teman-teman yang baru melihatnya sakit kepala ya. Nah, saya juga seperti itu ya. Dulu saya melihat report seperti ini, terus agak pusing juga ya, puyeng ya. Kenapa? Karena ini banyak datanya ya. Kalau kita hitung dari kolom A2 ini sampai ke bawah di A85 ini ada 854 count ya, 854 sel ya kita blok. Nah, kita akan buat grafik guys di part 3 ini ya. Ini adalah video tes kerja part 3. Dan sebelumnya saya buat juga video untuk soal tes kerja Microsoft Excel. Tapi ini saya akan buat berbeda di part 3 ini. Saya agak masuk ke report, untuk masuk ke pivot juga nanti, dan ke grafik. Nah, simple sih jawabannya guys. Untuk membuat grafiknya kita hanya pakai yang namanya pivot ya, pivot table, pivot. Nah, bagi Anda yang belum pernah memakai pivot, terutama yang masih belajar Microsoft Excel, bisa melihat video-video saya sebelumnya ya, cara penggunaan pivot table ya, cara menggunakan pivot table. Nah, selanjutnya ya, untuk menggunakan pivot table ini tentunya ada triknya ya guys, ada triknya. Kamu bisa ngeblok semuanya seperti ini, ngeblok seperti ini semuanya, dan kamu juga bisa ngeblok dari sisi ini sampai ke sebelah kanan Anda ya. Jadi terserah kebutuhan kita gitu ya. Dan itu lebih jelasnya kita langsung praktekkan ya di sini di atas, bisa Anda lihat sendiri ya. Oke. Dan kali ini saya akan pivotnya, saya akan bloknya itu dari sisi sini, dari ujung A1 sampai ujung AY1 sampai ke bawah ya, AY855 kolomnya. Nah, setelah saya blok yang ini ya, ini tahapan penyelesaiannya guys. Oke, setelah saya blok seperti ini,
Jadi saya akan masuk ke menu insert ya, menu insert. Oke, perhatikan ya, menu insert. Oke guys, kita zoomkan dulu ya, menu insert, pilih yang namanya pivot table. Nah, di 2007 sampai 2000 sekarang Microsoft Office 2019 ada lagi. Nah, hampir sama ya guys. Ini saya pakai yang 2007, namun hampir sama di pivot table. Bisa tata letaknya pun hampir sama. Insert pivot table dan pivot table seperti ini. Oke, udah muncul seperti ini. Baru pastikan di select table orange ini dia adalah AY855 ya. 855 kita cek sekali lagi ya. Dan ini kan coba ya, kita cek dolar $855. Coba kita cek ya, apakah ini betul AY855 sampai ke bawah terakhirnya. Oke, seperti ini juga dicek sampai ke AY ya, AY sampai A855. Jadi sudah terbuka ya guys. Oke, kita klik lagi pivot table-nya. Oke, kita klik pivot table-nya. Oke, nah seperti ini baru oke ya, klik oke seperti ini. Nah, akan muncul sheet yang kedua ya. Kita ganti aja sheet 2 ini menjadi pivot biar kita ingat gitu. Nah, nanti jawabannya di sini, pivotnya di sini ya. Kita zoomkan sedikit aja ya, seperti ini. Nah, supaya agak lebih enak tipsnya, saya akan buat pivot table ini secara klasik ya. Caranya klik kanan pivot table option, ini baru display, baru classic pivot table layout, enables dragging of fields in the grid ya, baru oke. Nah, data cara lain juga bisa di sini ya, di column option ini ya. Tinggal klik aja ya, baru cara display, baru centang yang classic pivot table layout ini ya. Oke, baru kita pilih oke. Nah, setelah seperti ini ya, dia drop back fields here-nya dia akan berubah jadi secara vertikal jadinya. Nah, kita di sini jelas-jelas ya bacanya, drop data items here. Jadi kita cari yang data yang dia minta tadi. Kita coba buka dulu soalnya ya. Soalnya tadi itu buatlah grafik sederhana salesman yang materialnya adalah count description. Nah, kita buat grafik yang kita buat adalah salesman dan count description, dan value-nya itu adalah count description. Nah, kita cari dulu yang salesman ya. Ada apa dengan salesman? Kita cari di sini, ini ada report, date and time, situ dan lain-lain. Kita cari yang salesman. Nah, berarti kita cari yang salesman name ya. Oke. Kenapa bukan salesman ID? Karena salesman ID ini adalah cuma kodenya. Sedangkan dia minta ini adalah salesman ya, salesman name. Ini artinya salesman name ini orangnya gitu, bukan ID-nya. Oke, langsung kita tengok ya. Nah, di sini kita sudah lihat ya, salesman-nya itu ada banyak. Kita blok sampai ke bawah, berapa orang? Ada 13 orang ya, ada 13 orang salesman-nya. Oke. Nah, salesman-nya ada 13 orang. Nah, ketika sudah kita temukan, kita centang salesman-nya ini, kita masukkan ke bagian row tables ya. Jangan di sini, jangan di filter, tapi di row labels ya. Jangan juga di sini ya. Nanti dia akan berbentuk horizontal. Tapi kalau di sini vertikal ya, bisa lihat ke bawah. Tapi dari sini dari kiri ke kanan. Kalau values ini, ini adalah perhitungan gitu, perhitungan. Jadi karena ini adalah teks, dia nggak mungkin hitung gitu ya. Nah, kayak seperti itu. Nah, sini salesman-nya ada juga, Bima Prabowo, Berisi Lega, Bahkan, Aryan Surai,
family dan lain-lain ya. Oke. Selanjutnya baru kita masuk di soal lagi, kita tengok soalnya. Oke, dengan value-nya adalah count description. Nah, kita tengok nih value-nya count description, kita count description-nya ada nggak? Description-nya outlet, maksudnya ini adalah outlet ya, outlet adalah count outlet description. Oke, kita cek ya, kita cek outlet description ya, kita cek outlet description ya, udah nampak. Oke, kita cek di sini, kita cek di sini ada nggak dia outlet, maksudnya customer description ya, outlet ya. Customer description ya. Oke, customer description. Nah, di sini udah ada ya customer description. Centang aja sampai kemari, tapi dia buat di sini ya, buat count of ya, kita customer description seperti ini. Nah, kita buat di sini value-nya itu adalah count ya. Kenapa kita bikin count? Karena kita menghitung seberapa kali si salesman datang ke customer itu. Jadi kita pilih oke. Nah, contohnya nih, saya ambil contoh ya, si Agus Manjega ini dia ada 70 kali dia pergi ke customer. Dia ada 70 customer ya, dia ada 70 customer. Begitu juga di Maprabu ada 95 customer, Babysar ada 3 customer, Dalken ada satu customer. Coba kita cek ya, betul nggak? Ngeceknya itu di sini ya. Kita pilih ini, baru kita filter, baru kita masuk ke ininya ya, salesman-nya, baru kita pilih yang ini, baru kita pilih ya. Kita cek. Oke. Kita cek yang Dalken tadi, Dalken, coba kita pilih Dalken. Nah, Dalken ada satu description ya, di sini description itu ya, satu orang. Tengok yang ini, yang cuma jaga ini, coba kita tengok yang kepada lihat. Nah, cuma memastikan ya guys, kecil. Coba ya kita tengok sini, kita buat dulu ke bawah seperti ini, ada 70 ya, countnya ada 70, betul nggak? 70 ya betul ya, 70 ya. Jadi kita sudah menemukan datanya, data mentahnya. Nanti kita akan buat data mentahnya ini menjadi grafik. Nah, setelah itu kita ambil dulu data mentahnya, kita copy dari ke bawah sampai ke user ini ya. Kita copy ya, ke kanan, copy ya, baru kita masuk ke jawaban, di jawaban ini, baru kita pastikan di sini, pastikan di sini, seperti ini ya. Kita zoomkan sedikit aja. Oke, baru kita atur sedikit ini ya, total customer, nama sini customer ya, seperti ini ya, total customer ya. Sorry agak lama sedikit nih. Oke, dia udah aturlah sedikit aja ya, seperti ini. Teks seperti ini. Lalu kita atur dulu seperti ini. Oke. Nah, kita terakhir di soal yang tadi ya, kita tengok ya, dia minta grafik ya. Oke, kita buat grafiknya seperti ini.
blok dulu ya, blok dulu ya guys, blok dulu ya, blok sampai ke bawah, baru kita masuk menginsert ya, menginsert, baru pilih kolom ya, terserah sih, kita kan disuruh sederhana aja, baru pilih yang biar sederhana. Nah ya, kira-kira seperti ini, atau yang lain pun bisa, kita pilih yang lain. Contohnya saya pilih agak lebih ini dia lebar aja ya, ini aku sih karena dia namanya agak panjang-panjang, jadi supaya mempersingkat aja ya, seperti ini ya. Seperti ini ya guys. Oke, seperti ini tinggal kita atur sebagus-bagusnya, kita atur sedemikian juga rupanya, biar kita bisa agak ya itu ya, dia akan seperti ini nanti guys. Nah ini cuma sederhananya sih, bisa diedit lagi ya, bisa Anda edit lagi, Anda percantik lagi, tapi untuk jawaban dari soal ini sudah terjawab. Jadi Anda ketika Anda dibikin soal seperti ini ketika melamar pekerjaan, ngetes di perusahaan, ketika melakukan hal seperti ini Anda akan bisa menjawabnya. Dan ini adalah pivot ini sering kali ditemukan di pendataan di perusahaan ya. Kamu bisa ya, kamu bisa buat desainnya lagi dipercantik juga bisa ya, di sini dipercantik juga bisa. Oke, kita cari ya, ini contohnya. Nah jadi ada angkanya ya, langsung nampak angkanya. Nah kira-kira seperti itu untuk video tes kerja Excel ya, dengan satu aja soalnya di sini. Nah semoga membantu Anda untuk ngetes pekerjaan yang membutuhkan, yang harus ya tahu yang namanya Microsoft Excel ya, karena rata-rata di perusahaan itu ketika kita melamar jadi admin ataupun leader, kita harus patut tahu lah untuk pengolahan data di dalam Microsoft Excel ya. Jadi ini sudah siap ya, sudah terjawab, dan jamin Anda bisa lulus ya, lulus tes Excel ketika bisa menyelesaikan soal seperti ini ya.